Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pada bab 5 kali ini dengan judul menciptakan ketentraman jiwa dengan jalan musyahadah kudratillah subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 260 yang artinya, dan ketika Ibrahim mohon penjelasan berkata, "Ya Tuhanku, buktikanlah kepadaku cara Engkau menghidupkan yang mati." Jawabnya, "Belum mantapkah keyakinanmu?" Sahut Ibrahim, "Ya betul, aku sudah yakin, namun hatiku perlu bukti." Demi ketentramannya, firman-Nya, "Baiklah, ambillah sekarang 4 ekor burung, lalu potonglah di dekatmu. Kemudian setelah diaduk semua bagian tersebut, letakkanlah di puncak-puncak bukit. Sesudah itu panggillah olehmu mereka-mereka itu, pasti bangkai-bangkai burung itu dengan cepat menghampirimu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu lagi maha bijaksana." Dalam menafsirkan pertanyaan Nabi Ibrahim tersebut, Al-Hasan berkata, faktor pencetus timbulnya ide bertanya itu adalah ketika Nabi Ibrahim melintasi bangkai hewan-hewan melata. Kata Ibnu Juraij, adalah bangkai himar di pantai. Kata Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam melihatnya tengah disantap oleh sekawanan hewan-hewan laut dan hewan-hewan darat. Al-Kisah, ketika laut pasang, bangkai-bangkai tersebut diserbu oleh ikan-ikan dan hewan laut lainnya. Sisanya hanyut dimakan air laut. Dan ketika air laut surut, giliran hewan-hewan buas menyerbunya. Sedang sisanya diangkat ke udara oleh hembusan angin yang bertiup. Maka melihat yang demikian ini, Nabi Ibrahim alaihissalam heran dan berkata, "Ya Tuhan, buktikanlah kepadaku cara Engkau menghidupkan bangkai itu, supaya aku tahu pasti dan menambah keyakinan hatiku." Jawabnya, "Belum mantapkah keyakinanmu, wahai Ibrahim?" Sahut Ibrahim, "Ya betul, aku yakin, namun hatiku perlu bukti demi ketentramannya, secara ainul yakin dan hakul yakin." Kemudian firman-Nya, "Baiklah, ambillah 4 ekor burung, kemudian dipotong-potong dan dirobek-robek, dan selanjutnya letakkanlah secara terpisah di puncak-puncak bukit." Para mufassir menjelaskan, Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih burung-burung tersebut dan melepas bulu-bulu tersebut serta menyayat-nyayat dagingnya. Perintah itu beliau laksanakan sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu diaduk jadi satu dan dibagi-bagi untuk dibawa ditaruh di puncak-puncak bukit. Tentang jumlah para bukit itu, para ulama berselisih. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, seekor burung disayat menjadi 4 bagian dan ditaruh pada 4 puncak bukit, yakni arah timur, barat, utara, dan selatan. Sementara ulama lain mengatakan burung-burung yang sudah disayat-sayat dibagi menjadi 7 bagian dan ditaruh pada 7 puncak bukit. Sedang kepala burung tersebut di tangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu ia memanggilnya. Serunya, "Dengan izin Allah, kemarilah hai burung-burung." Maka setiap tetes darah burung-burung tersebut terbang dan menyatu jadi tubuh asalnya. Demikian pula dengan anggota-anggota tubuh lainnya, seperti bulu, tulang belulang, dan daging, terbang dan menyatu menjadi tubuh asal. Proses penyatuan setiap anggota tubuh tersebut diamati secara cermat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam hingga mereka terbang tanpa kepala menuju kepada tangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kepala-kepala di tangan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cepat terbang menyambut tubuh masing-masing. Jika ternyata bukan kepalanya semula, maka mundurlah tubuh itu. Kemudian kepalanya masing-masing hingga setiap burung memperoleh kepalanya sendiri-sendiri. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana berikut, "Sesudah itu panggillah olehmu mereka-mereka itu, pasti bangkai-bangkai burung itu dengan cepat menghampirimu." Surat Al-Baqarah ayat 260. Hal-hal yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, siapa yang merampas hak milik saudaranya, baik kehormatan atau harta benda, sebaiknya ia minta kepada saudaranya yang dirampas tersebut supaya menghadiahkannya, atau minta supaya dihalalkan, atau dihukum olehnya sebelum ditindak lawan-lawannya kelak di hari kiamat, di mana dinar dan dirham tiada berguna. Hikayah, dahulu hiduplah seorang pengail atau orang yang suka memancing ikan.
Pada suatu ketika ia berangkat dan mendapat hasil seekor ikan, namun malang baginya. Ikan hasil tangkapan tersebut dirampas oleh seorang pemuda perkasa. Tidak hanya untuk dirampas ikannya saja, bahkan dilabrak hingga babak belur. Nah, di tengah merasa sakitnya itu ia panjatkan doa, menuntut keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya, "Ya Tuhan, kenapa kau jadikan aku seorang yang lemah, sedang ia kuat perkasa, hingga ia mampu memperdayai diriku? Untuk itu kirimkanlah makhlukmu yang lain, supaya dapat memperdaya atau mengalahkannya." Dengan harapan dapat diambil ibrah bagi umat Islam. Alkisah, pemuda tersebut pulang dan memasak ikan hasil rampasannya, lalu ditaruh di atas meja makan, dan mulailah ia menyantapnya. Namun di tengah-tengah menikmati ikan tersebut, duri-duri ikan tersebut setengahnya ada yang menancap tangannya dengan izin Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ulat ikan itu bergerak menyerang tangannya. Akibatnya ia tak tahan, hilang sabarnya dan dipotonglah tangannya sendiri itu. Tetapi ulat itu tidak berhenti di situ, terus menjalar pada lengan, kemudian dipotonglah lengannya sendiri. Alkisah, pemuda itu tidur dan di dalam mimpinya bertemu dengan seseorang menyeru, "Kembalikanlah hak yang kau rampas itu kepada pemiliknya, hingga kau sembuh dari penyakitmu ini." Maka ketika bangun, ia menyadari tindakannya yang salah itu. Lalu bergegaslah ia berangkat mencari pengail ikan yang pernah dianiaya. Setibanya di tempat pengail ikan tersebut, ia memberikan uang sebanyak 10.000 dirham sebagai tebusan tindak penganiayaan sekaligus minta dihalalkan. Dan setelah dimaafkan dan dihalalkan oleh pengail ikan tersebut, seketika itu juga rontoklah ulat-ulat yang menyerang tubuhnya, hingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala sembuhlah ia dari penyakitnya. Tertuang dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an berkata, ketika seseorang meninggal dunia dan telah disemayamkan di kubur, maka datanglah seorang malaikat duduk di sisi kepala. Lalu ia menyiksa dengan 1 kali pukulan palu hingga hancurlah seluruh anggota tubuhnya. Ditambah lagi dengan adanya api yang menjilat-jilat. Kemudian dikatakan kepada mayat tersebut, "Tegak, kembalilah kamu dengan izin Allah Subhanahu wa taala." Lalu tegaklah ia dengan sempurna. Dan berseru keraslah malaikat itu sampai didengar oleh semua makhluk di antara langit dan bumi, kecuali dari bangsa jin dan manusia yang tidak mendengar seruan itu. Mayat itu bertanya, "Kenapa kau berbuat demikian dan kenapa pula kau menyiksaku? Padahal aku seorang yang aktif sholat, membayar zakat, dan berpuasa Ramadan." Jawabnya, "Aku menyiksamu sebab kau pernah membiarkan orang yang tengah dianiaya. Ia minta tolong kepadamu dan kamu acuh tak menolongnya. Dan pada suatu hari kamu sholat dengan air kencing tersisa, alias cebok atau belum bersih, kemudian terburu-buru sholat." Maka atas dasar ini, setengah ulama berpendapat bahwa menolong orang yang tengah dianiaya adalah wajib, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, siapa melihat orang tengah dianiaya dan ia minta tolong kepadanya, tapi ia membiarkannya, maka di dalam siksa kuburnya dia disiksa dengan 100 kali pukulan pecut neraka. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, yang artinya, siapa yang menggagahi seorang wanita berzina dengannya, yang beragama Islam atau bukan, berstatus merdeka atau budak, kemudian maut mendahulinya sebelum bertobat, maka di alam kubur 300 buah pintu neraka dibukakan untuknya. Ia disiksa sampai hari kiamat. Kemudian setelah hari kiamat tiba, ia dijerumuskan ke jurang neraka berikut mereka yang masuk. Tertuang dalam Hayatul Qulub. Hikayah, bahwasanya sejumlah ulama besar datang ke tempat Dewi Siti Rabi'ah Al-Aldawiyah untuk meminangnya. Di antara mereka itu ialah ada Hasan Basri, Malik bin Dinar, dan Thabit Al-Banani. Al-Kisah, setelah mereka dipersilahkan masuk dan duduk sebagai layaknya yang bertamu, lalu Hasan berkata, "Ya Rabi'ah, nikah itu merupakan tindak atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Untuk itu silahkan Anda memilih salah seorang pria di antara kami sebagai calon suamimu." Jawabnya, "Baiklah tuan-tuan terhormat, namun aku berhak mengajukan syarat, yaitu selama ini aku punya beberapa masalah. Siapa mampu memecahkan masalah tersebut, ia berhak mengawini diriku atau menjadi suamiku."
Masalah pertama disampaikan kepada Hasan Basri untuk memecahkannya. Kata Robiah Al-Adawiyah, menurut Tuan, aku termasuk golongan manakah kelak di hari Mitsak, yaitu hari kiamat, di mana segolongan manusia diputuskan tempatnya di neraka dan segolongan lainnya di surga. Jawabnya, maaf, tentang masalah itu aku tidak tahu pasti. Lalu Robiah Al-Adawiyah bertanya lagi, menurut Tuan, aku termasuk manusia celaka atau bahagia di saat malaikat membentuk diriku di kandungan ibuku? Jawabnya, maaf, itu pun aku tidak tahu pasti. Pertanyaan berikutnya, menurut Tuan, termasuk golongan manakah aku? Ketika seseorang diseru, janganlah kamu gentar atau bersedih, ataukah diseru, tiada rasa gembira bagimu? Jawabnya, maaf, itu pun aku tidak tahu pasti. Selanjutnya, menurut Tuan, kuburku nanti termasuk pertamanan surga atau galian neraka? Jawabnya, maaf, itu juga aku tidak tahu pasti. Kemudian, menurut Tuan, wajahku kelak di hari kiamat termasuk wajah-wajah putih berseri ataukah wajah hitam bermuram durja? Jawabnya, maaf, itu pun aku tidak tahu pasti. Lalu Dewi Robiah menyatakan pertanyaan terakhir. Katanya, menurut Tuan, aku termasuk golongan manakah kelak di hari kiamat? Di saat masing-masing pribadi manusia dipanggil, bahwasanya Fulan bin Fulan bahagia ataukah dipanggil bahwasanya Fulan bin Fulan celaka? Jawabnya, maaf, itu juga aku tidak tahu pasti. Akhirnya sejumlah ulama besar itu menangis dan pergi dari rumah Robiatul Adawiyah dengan penuh penyesalan. Tertuang dalam kitab Bahjatul Anwar. Ada hikayat lagi bahwasanya ketika suami dari Robiah Al-Adawiyah telah meninggal dunia, sejumlah ulama besar diantaranya Hasan Basri dan kawan-kawan minta izin masuk ke rumahnya dan ia pun mengizinkan mereka masuk. Dan sebagaimana layaknya wanita muslimah, ia menutup hijab dan duduk di balik hijab tersebut. Sahut Hasan kepadanya, sungguh suamimu telah meninggal dunia, maka Anda sebaiknya bersuami lagi, Robiah. Jawabnya, baiklah, tapi aku ingin tahu siapakah di antara kalian yang paling alim, maka aku bersedia menjadi istrinya. Mereka menjawab, dialah Hasan Basri orangnya. Sahut Robiah, jika Tuan mampu menjawab 4 masalah yang saya ajukan, maka aku bersedia menjadi istrimu. Jawab Hasan, silahkan Anda bertanya. Semoga Allah memberi taufik padaku dalam menjawab pertanyaan Anda. Kemudian Robiatul Adawiyah bertanya, menurut Tuan, kalau aku meninggal dunia, apakah kematianku dengan membawa ketetapan iman ataukah tidak? Jawabnya, maaf, hal ini termasuk masalah gaib dan tiada yang tahu pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menurut Tuan, kalau aku disemayamkan dalam kubur, lalu malaikat Mungkar Nakir bertanya padaku, mampukah aku menjawabnya atau tidak? Jawab Hasan Basri, maaf, itu pun termasuk masalah gaib. Yang tahu pasti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertanya lagi, menurut Tuan, aku termasuk orang yang menerima kitab amal dengan kanan atau kiri di saat manusia dihimpun kelak di hari kiamat? Jawabnya, maaf, itu juga masalah gaib. Berikutnya, menurut Tuan, aku termasuk golongan manakah ketika manusia dipanggil? Segolongan di surga dan segolongan lainnya di neraka. Jawabnya, maaf, itu juga masalah gaib. Akhirnya Robiatul Adawiyah berkata, bagi orang yang tengah kalut memikirkan 4 perkara ini, mana ada kesempatan berumah tangga? Kemudian ia bertanya, ya Tuan Hasan, berapa bagiankah Allah menjadikan akal? Jawabnya 10 dengan rincian berikut. 9 bagi pria, 1 bagi wanita. Lalu berapa bagian pula Allah menjadikan syahwat? Jawabnya 10 juga dengan rincian 9 bagi wanita dan 1 bagi pria. Kemudian ia pun berkata, ya Tuan Hasan, dengan hanya 1 akal, aku mampu mengendalikan diriku dari gejolak nafsu syahwat yang 9 bagian. Tetapi dengan 9 bagian akalnya, kenapa Tuan tidak mampu mengekang 1 nafsu syahwat? Maka menangislah Hasan seraya mohon diri keluar dari rumahnya. Tertuang dalam kitab Misyakatul Anwar. Demikianlah bab 5 kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.